Di tengah hutan yang lebat, hiduplah seekor kancil yang terkenal cerdik. Ia selalu bisa menemukan cara untuk mendapatkan makanan, bahkan ketika situasi sulit. Suatu hari, hutan dilanda kemarau panjang. Sungai mengering, dan makanan menjadi langka. Kancil pun kelaparan dan berpikir keras, mencari solusi. Tak jauh dari sana, seekor singa yang perkasa tinggal di gua besar. Karena kekuasaannya, singa selalu mendapat jatah makanan lebih dari hewan lain. Setiap hari, para pembantunya seperti serigala dan hiena membawakan daging segar untuknya. Kancil memperhatikan hal ini dan timbul niatnya untuk mencuri sebagian makanan singa. Aku harus berpikir cerdik, gumam Kancil. Ia tahu bahwa melawan singa secara langsung adalah bunuh diri. Maka, ia merencanakan sesuatu. Kancil mengendap-endap mendekati gua singa saat hari mulai gelap. Kebetulan, singa sedang tertidur pulas setelah makan besar. Di sampingnya, masih tersisa sepotong besar daging. Kancil mengambil napas dalam-dalam, lalu perlahan mendekati daging itu. Namun, tiba-tiba seekor serigala muncul. "Hei Kancil, apa yang kau lakukan di sini?" teriak serigala. Kancil tidak panik. Dengan cepat ia berpura-pura tersedak. Aduh, aku tidak bisa bernapas. Ada tulang tersangkut di tenggorokanku. Serigala yang bodoh itu kebingungan. "Lalu kenapa kau mendekati makanan singa?" Kancil berpura-pura menangis. "Aku butuh daging lembut untuk mendorong tulang itu turun. Tolonglah, aku hampir mati." Serigala merasa kasihan dan mengizinkan Kancil mengambil sedikit daging. Tanpa berpikir panjang, Kancil segera menyambar daging itu dan kabur secepat mungkin sebelum serigala menyadari tipuannya. Keesokan harinya, singa terbangun dan marah besar karena menemukan makanannya berkurang. "Siapa yang berani mencuri makananku?" raungnya menggelegar. Para pembantunya gemetar ketakutan. Serigala yang bertugas menjaga makanan pun ketakutan. Aku tidak tahu tuanku," kata serigala gugup. "Tadi malam, Kancil datang dan bilang ia tersedak tulang. Ia butuh daging untuk menyelamatkan dirinya." Singa menggeram. "Kancil? Si lisik itu, kau tertipu bodoh." Serigala segera menunduk malu. Singa murka dan bersumpah akan menghukum Kancil. Ia menyuruh seluruh pasukannya untuk menangkap Kancil hidup-hidup. Mendengar kabar ini, Kancil tahu ia dalam bahaya besar. Tapi, ia tidak menyerah. "Aku harus lebih cerdik lagi," pikirnya. Kancil segera menyusun rencana baru. Ia pergi ke tepi sungai dan mengumpulkan lumpur serta daun-daun besar. Dengan cermat, ia membentuk beberapa jejak kaki palsu yang menyerupai jejak hewan besar. Lalu, ia mengendap ke dekat gua singa dan bersembunyi di balik semak. Ketika singa dan para pengawalnya lewat, mereka melihat jejak-jejak aneh itu. "Tuanku, lihat, jejak ini sepertinya milik hewan raksasa," teriak Haina. Singa mengendus jejak itu dengan curiga. Siapapun ini, ia pasti kuat." Tiba-tiba, dari balik semak, Kancil berteriak dengan suara berat dan menggelegar. "Aku adalah raya hutan yang sebenarnya. Singa hanyalah penipu." Singa dan pasukannya kaget bukan main. "Siapa itu?" teriak singa. Kancil melanjutkan tipuannya. "Aku adalah makhluk gaib penjaga hutan. Aku memperingatkan kalian untuk tidak mengganggu Kancil, karena ia adalah utusanku." Suara itu bergema menakutkan. Singa dan pasukannya gemetar. Mereka tidak melihat siapapun, hanya suara misterius yang mengancam. Singa, yang biasanya pemberani, tiba-tiba ketakutan. Mungkin kita harus meninggalkan Kancil saja," bisiknya pada serigala. Para pengawalnya mengangguk cepat. Mereka tidak ingin berurusan dengan makhluk gaib. Dengan demikian, Kancil berhasil mengelabui singa dan pasukannya. Ia bisa terus hidup tenang
tanpa dikejar-kejar lagi. Bahkan hewan-hewan lain di hutan semakin mengagumi kecerdikannya. Namun, Kancil tidak sombong. Ia tahu bahwa hidup di hutan harus saling menghargai. Suatu hari, ia mendatangi singa dengan membawa buah-buahan segar sebagai tanda perdamaian. "Aku mohon maaf telah mencuri makanmu, tuanku," kata Kancil rendah hati. Singa yang sudah tidak marah lagi malah terkesan dengan keberanian Kancil. "Kau memang cerdik, Kancil. Mulai sekarang, jika kau butuh makanan, katakan saja padaku. Tidak perlu mencuri." Sejak saat itu, Kancil dan singa hidup berdampingan dengan damai. Kancil tidak lagi kelaparan, dan singa belajar untuk lebih bijaksana. Cerita ini pun menjadi legenda di hutan, mengajarkan bahwa kecerdikan dan keberanian bisa mengalahkan kekuatan. Tetapi kerendahan hati adalah kebaikan yang paling mulia. Di sebuah hutan lebat yang damai, hiduplah seekor kancil yang terkenal cerdik. Namanya Ki Kancil. Semua penghuni hutan tahu betapa lihainya ia mengelabui pemangsa dan lolos dari bahaya. Namun, tidak semua hewan menyukai kecerdikannya. Beberapa merasa diremehkan, bahkan dikelabui. Salah satu yang sangat membencinya adalah Raja Singa, penguasa hutan. Suatu hari, Raja Singa merasa harga dirinya sebagai raja hutan terusik. Ia mendengar kabar bahwa Ki Kancil berhasil mengelabui harimau dan buaya sekaligus, membuat mereka berkelahi tanpa sadar bahwa semua itu hanya trik. Marah besar, Raja Singa mengumpulkan dewan hewan hutan. Ki Kancil harus dihukum. Ia mempermainkan hukum dan tatanan hutan. Raung Raja Singa. "Apa dosanya, Paduka?" tanya si burung hantu, penasihat bijak. "Dia menipu, bukan sekali, tapi berkali-kali. Ia membuat kerusakan dalam ketertiban." "Ini soal prinsip," jawab Raja Singa geram. Akhirnya, diputuskan bahwa Ki Kancil akan diadili di hadapan seluruh penghuni hutan. Dalam persidangan yang ramai itu, para hewan bersaksi. Harimau menceritakan bagaimana ia dikerjai dengan jerat yang seharusnya ditujukan untuk Kancil. Buaya mengaku dipermalukan karena Kancil membuatnya menjadi jembatan sungai. Ki Kancil hanya tersenyum tenang. "Apakah menolong diri sendiri dengan akal disebut kejahatan?" tanyanya. Namun, Raja Singa telah bulat tekad. Ia mengetuk tongkat. Ki Kancil dijatuhi hukuman mati. Eksekusi akan dilaksanakan besok pagi. Gemparlah seluruh hutan. Beberapa hewan setuju, sebagian lainnya diam dalam ketakutan. Tapi Ki Kancil tidak menunjukkan ketakutan sama sekali. Ia bahkan sempat meminta makan malam terakhir, buah semangka dan daun muda pisang. Di tengah malam, seekor burung pipit terbang ke sarangnya. Dengan kabar mengejutkan, Kancil tak berniat melarikan diri. Malah ia tampak seperti sedang merencanakan sesuatu. Keesokan paginya, seluruh hutan berkumpul di lapangan eksekusi. Raja Singa duduk di singgasananya bersama para penasihat dan penjaga. Ki Kancil digiring ke tengah, namun dengan wajah tenang dan tatapan penuh percaya diri. Sebelum eksekusi dimulai, Ki Kancil mengangkat suara. "Paduka Raja, izinkan hamba menyampaikan satu permintaan terakhir," katanya. Raja Singa mengangguk. "Bicara, tapi jangan buang waktuku. Hamba mohon, biarkan hamba dimasukkan ke dalam kantong rotan, lalu dilempar ke jurang angker. Itu lebih layak bagi seorang penipu seperti hamba." Seluruh hewan saling pandang. Permintaan itu aneh. Mengapa Kancil memilih kematian yang tampaknya lebih menakutkan? Raja Singa curiga. "Apa maksudmu, Kancil?" "Tidak ada maksud, Paduka. Hamba hanya ingin mati secara pantas. Jangan panggil burung nasar atau tikus tanah. Cukup lempar hamba ke jurang. Biarlah alam yang menghakimi." Dengan gerakan lamban namun pasti, Raja Singa mengangguk. Perintah diberikan. Ki Kancil dimasukkan ke dalam kantong rotan yang diikat rapat. 2 ekor gorila besar membawanya ke tepi jurang. Namun sebelum dilempar, terdengar suara pelan dari dalam kantong. "Terima kasih. Kalian semua telah membebaskanku. Berhenti
seru Raja Singa tiba-tiba. Apa yang kau maksud dengan membebaskanku? Tapi sudah terlambat. Kancil telah dilemparkan. Semua menahan napas, menunggu suara jatuh atau jeritan. Namun yang terdengar hanya keheningan. Beberapa menit berlalu. Lalu dari balik semak-semak tak jauh dari jurang muncullah Ki Kancil, basah, penuh lumpur, tapi hidup dan tertawa. Terima kasih, Raja Singa. Jurang itu hanya kolam dangkal yang hamba temukan minggu lalu. Hamba tahu suatu saat akan butuh jalan keluar. Semua terperangah. Raja Singa meraung. Tapi sebelum ia bisa memberi perintah, Kancil sudah menghilang ke hutan. Lincah dan cepat. Setelah kejadian itu, hutan geger. Cerita tentang eksekusi palsu Ki Kancil menyebar ke seluruh penjuru. Ada yang menganggap Kancil sebagai pahlawan. Ada juga yang menganggapnya sebagai musuh berbahaya. Raja Singa sangat murka. Ia mengeluarkan titah. Siapapun yang membantu Kancil akan dianggap pengkhianat. Namun, banyak hewan diam-diam mulai mempertanyakan keadilan di hutan. Apakah benar kecerdikan harus dihukum? Bukankah kejahatan sejati adalah kekuasaan yang semena-mena? Ki Kancil, di sisi lain, tak muncul selama berminggu-minggu. Namun jejaknya selalu ada jejak kecil di tanah basah. Buah-buah yang hilang dari pohon. Dan kisah-kisah baru tentang ia yang menyelamatkan kelinci dari jerat atau menipu manusia pemburu agar pergi dari hutan. Di balik semua itu, Ki Kancil sadar, kebebasan tidak hanya soal lolos dari hukuman, tapi juga soal memperjuangkan kebenaran. Ia mulai menyebarkan ide tentang hukum yang adil, tentang musyawarah, tentang keberanian melawan tirani. Hutan pun perlahan berubah. Dewan hewan menjadi lebih demokratis. Raja Singa, walau masih berkuasa, tak lagi bisa sewenang-wenang. Dan nama Kancil menjadi legenda bukan hanya sebagai penipu cerdik, tapi sebagai simbol perlawanan terhadap kekuasaan yang tak bijak. Dan setiap kali senja datang, suara tawa kecil terdengar dari balik semak, diikuti jejak kaki mungil yang menuju matahari terbenam. Tamat.